hari ini yang hadir di tempat ini, kita semua diberkati, amin. Amin. Kita harus bersyukur sebab apa? Kita bisa punya waktu, kita punya kerinduan, masih memiliki kerinduan, itu anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, mari sore hari ini kita beri waktu kita untuk Tuhan. Mari sembah Dia, datang pada Dia, dan Tuhan akan menemukan kita, dan kita akan nikmati jamaahnya. Mari kita sembah Dia. Oh Yesus, kami bersyukur. Terima kasih. Oh ya Rama Shikana Rama ya Rama. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Engkau baik, Engkau selalu baik bagiku. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Ada kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Yesus. Kami mau bawa syukur kami kepada-Mu Tuhan. Ya kami bermazmur bagi-Mu Yesus. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Ya Rabbana. Mari sembah Dia, mari bersyukur buat segala yang Dia buat, buat kesetiaannya, buat pertolongannya, buat anugerahnya bagi kita. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau bawa pujian kami bagi-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya. Sungguh berharga kami bisa di bawah kaki-Mu, dalam hadirat-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah
hati setiap kami ada kerinduan untuk selalu melekat padamu, menyembah Engkau di setiap waktu di dalam hidup kami. Sebab kami sudah rasakan bahwa saat kami mendekat, melekat, menyembah kepadamu, kekuatan yang tak terbatas itu yang Kau berikan untuk setiap kami. Kami bisa melewati hari-hari kami, Tuhan. Dan sukacita, damai, sejahtera itu kami rasakan. Oleh sebab itu Tuhan, taruh dan taruh di setiap kami. Mulai sore hari ini sampai selamanya. Melekat, selalu rindu dekat dengan Kau Tuhan. Seperti setiap kami wanita-wanitamu sore hari ini. Kami datang karena kami ingin mendekat, melekat, mengenal Engkau Tuhan. Dan kami mau menyembah Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Namamu ditinggikan. Dan ibadah ini dari awal sampai akhir. Engkau yang bekerja, Engkau yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri semua. Hari ini Tuhan yang ciptakan, hari ini Tuhan juga yang beri kekuatan buat kita. Amin.
Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Datanglah ke baik-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, amin, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Amin. Kadang bersyukur dalam keadaan yang baik gampang ya. Tapi kalau keadaannya nggak baik, kurang baik, apakah tetap mau bersyukur? Amin. Tetap bersyukur. Sebab Tuhan selalu dan selalu baik. Amin. Mari katakan sama-sama. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya. Sekali lagi katakan dengan hati yang bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, amin. Mari bersyukur. Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Dia segalanya. Dan biarlah terus dalam hidup kita Dia jadi segalanya. Amin. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran
Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku.
bisa menyembah, untuk kami bisa memuliakan nama-Mu. Kami wanitamu yang ada Tuhan di tempat ini, biarlah dengan hidup kami mau mempersembahkan hidup kami ini Tuhan, sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan-Mu, yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang bekerja dalam hati kami. Kau pakai kami hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat-Mu. Dan biarlah setiap wanita-Mu yang ada di tempat ini diberkati Tuhan. Amen. Dengan pemberitaan firman-Mu. Engkau memakai hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah melayani dalam pujian. Biarlah pujian penyembahan yang menyukakan dan menyenangkan hati-Mu, yang berbau harum, yang naik ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu dan kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, wanita-wanita Allah yang luar biasa. Ibu-ibu hari ini kedinginan apa enggak ya? Apa saya aja yang kedinginan? Dredeg sampean. Sangat dingin. Perasaan saya apa aku tok sing dingin gitu, saking dredege gitu ya. Puji Tuhan, kalau hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Hari ini renungan saya beri judul Jangan Tertidur, gitu ya. Jangan tertidur ini bukan berarti kita nggak boleh tidur, ya. Bukan berarti kalau kita nggak boleh tidur, jangan tertidur berarti kita nggak boleh istirahat, gitu ya. Boleh, gitu ya. Tapi kalau waktunya ibadah di gereja ya jangan tertidur, gitu ya. Saat hari Minggu kemarin, waktu firman Tuhan diberitakan, saya waktu itu bangunnya terlalu pagi, ya. Terus enggak bisa tidur lagi. Biasanya kalau terlalu pagi terus bisa tidur lagi gitu ya. Tapi hari Minggu itu enggak bisa tidur lagi. Sehingga ngantuk, waduh kok ngantuk ya. Saya ingat renungan yang akan saya bagikan, waduh ini enggak boleh ngantuk ini gitu ya. Jadi yang dimaksud jangan tertidur, itu bukan kita nggak boleh tidur waktu kita istirahat. Tubuh kita memang butuh istirahat. Kalau kita nggak istirahat, kita juga akan loyo gitu ya. Kita akan butuh energi gitu ya, butuh semangat gitu. Mari kita buka dulu di dalam Mazmur 13 ayat yang keempat. Mazmur 13 ayat yang keempat. Bisa lihat ya Bapak Ibu-ibu. Mazmur 13 ayat yang keempat. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Nah, kita akan lihat di sini apa yang dimaksud dengan kita gak boleh tidur gitu ya. Tidur pada saat Tuhan Yesus, kita baca dulu aja ya. Yohanes 11 ya. Yohanes 11 ayat 11 sampai 13. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ya. Jadi kita lihat di sini tidur yang dimaksud adalah seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini ya. Bukan berarti tertidur gitu ya. Tertidur itu mati. Dalam kisah Lazarus ini, Tuhan ngomong Lazarus itu tidur.
kenyataannya mati. Gitu ya. Tuhan ngomong tidur, itu Lazarus tidur. Tapi kenyataannya Lazarus itu mati. Nah, kita akan lihat apa arti dari tidur itu. Gitu ya. Tidur di sini artinya yang pertama tidak berjaga-jaga. Ya. Berarti pada saat kita tidur, mungkin pada saat ada gempa gitu ya, kita kadang-kadang nggak kroso. Orang lain ngomong gempa, kita wis kadung tertidur pules gitu ya. Nggak tahu gitu ya. Jadi yang kita di sini lihat yang pertama arti dari tertidur itu adalah tidak berjaga-jaga. Kita baca dulu di dalam Matius 26 ayat 38 sampai 41. Mungkin di sini tidak ada ya, kita baca dulu. Matius 38. Mungkin langsung dilihat di situ aja ya. Matius 26 ayat yang ke-38 sampai yang ke-41. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku, supaya aku maju sedikit lalu sujud. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Nah, Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena Yesus akan mati. Tuhan tahu bahwa hidupnya akan mati untuk menebus kita semua. Ya. Tuhan minta kepada murid-muridnya, salah satunya kepada Petrus, berjaga-jaga aku 1 jam aja. Tapi pada saat Tuhan Yesus berdoa, kalau Bapak Ibu-ibu nanti baca di situ, sampai keringetnya keluar seperti darah gitu, saking nemeni ya berdoanya sungguh-sungguh. Tapi pada saat Tuhan balik gitu ya, setelah berdoa didapati murid-muridnya tertidur. Nah, Tuhan minta supaya kita berjaga-jaga. Jangan sampai kita tidak berjaga-jaga. Dengan cara apa kita berjaga-jaga? Dengan cara kita berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa seringkali kita mendengar adalah nafas hidup kita, gitu ya. Sama dengan pada saat kita bernafas, enggak ada orang yang bernafas bisa bertahan, enggak bernafas 5 menit. Mungkin 5 menit sih iso gitu ya, tapi kalau selama-lama sudah enggak bisa bertahan. Sama dengan hidup kita. Kalau kita enggak berdoa, kita enggak bisa bertahan apapun. Mati kita. Kalau beberapa minggu atau hari Selasa, beberapa Selasa atau beberapa minggu, Bapak Gembala mengatakan, jangan sampai kita berdoa, nek kepingin tok. Aku kok kepingin berdoa ya. Terus kita berdoa. Enggak kepingin. Sehari enggak kepingin, ya enggak berdoa belas gitu ya. Tapi pada saat kita komitmen, kita berdoa, maka itu akan menjadi kerinduan buat kita. Gitu ya. Pada saat Bapak Gembala mengatakan seperti itu, waktu itu saya masih libur ya, jadi masih ada seminggu gitu. Saya punya komitmen jam 1 siang itu harus berdoa gitu ya. Saya ingat itu langsung, oh iya tak berdoa gitu, karena saya punya komitmen.
jam 1, jam 6 sore gitu ya, itu harus berdoa. Kalau nggak bisa jam 6 sore berarti jam 8 malam bersekutu bersama-sama dengan keluarga gitu ya. Jadi pada saat itu saya, aduh iya Tuhan. Bukan berarti kita cuma kepingin ya, seperti Bapak Gembala katakan, aku nek kepingin, aku tak berdoa. Bukan. Berjaga-jaga itu sama dengan pada saat kita berdoa, nah kita memang harus berdoa. Kita punya komitmen. Mungkin ibu-ibu beberapa waktu kemarin kita punya komitmen. Kita berdoa jam berapa gitu ya. Ayo kita mulai kembali komitmen itu. Berdoa jam berapa? Kita mulai, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Saya ingat Ibu Gembala mengatakan berdoa itu sama dengan membentengi kita, gitu ya. Jadi kita dibentengi. Jadi kalau kita nggak berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan sanggup membentengi kita. Itu caranya kita berjaga-jaga. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai Tuhan melihat kita tertidur dengan cara apa? Kita nggak berjaga-jaga. Seperti 5 perempuan, bijaksana sama tidak bijaksana itu ya, bodoh itu. Mereka tertidur, tapi ada yang berjaga-jaga. Tapi yang bodoh nggak berjaga-jaga. Ditinggal sama Tuhan. Mari ibu-ibu, mumpung masih ada kesempatan, gitu ya. Mumpung masih ada waktu buat kita nggak tahu kapan dipanggil Tuhan. Kalau saya lihat wanita di tempat ini semakin hari semakin berkurang. Berkurangnya kenapa gitu ya? Berkurangnya kenapa? 1, males. 2, apa ada kegiatan yang penting, lebih penting dari ini gitu ya? Atau mungkin sudah koyoknya gak perlu ya nang ibadah itu. Online itu rapopo gitu ya. Apa seperti itu gitu ya? Apa sudah banyak yang dipanggil Tuhan gitu ya? Tapi semakin hari kok berkurang gitu ya. Ayo ibu-ibu kita semangat. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan kita berdoa. Berdoa. Ya. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Ya. Apa akibatnya? Apabila kita tidak berjaga-jaga. Kita lihat dulu akibat bila kita tidak berjaga-jaga ya. Matius 26 tadi ayat 51 sampai 53. Ayat di bawahnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Ini akibat bila kita tidak berjaga-jaga. Tidak bisa mengendalikan emosi. Cepat, wut, gak usah suwe gitu ya. Seperti api, wut, emosinya meledak-ledak. Kita lihat di sini, Petrus tadi disuruh berdoa kan ya. 1 jam aja aku berdoa. Tapi tertidur. Pada saat banyak pasukan itu akan menangkap Yesus. Yang dilakukan oleh Petrus, ambil pedang langsung tidak bisa nahan emosi. Itu bila kita tidak bisa atau tidak berjaga-jaga. Ya. Yang kedua, apa akibat bila kita tidak berjaga-jaga? Kita akan bisa menyangkal Yesus seperti Petrus. Ya. Petrus bisa menyangkal
Padahal cuma ditanya sama anak perempuan, kamu kan yang bersama-sama dengan Yesus? Enggak, aku lu gak kenal. Kalau tidak berjaga-jaga. Kita nggak tahu beberapa tahun ke depan gitu ya. Kita nggak tahu, apalagi situasi sekarang ini gitu ya. Kalau kita tidak berjaga-jaga mulai sekarang, pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali, Tuhan ngomong, apakah mendapati iman di bumi? Atau mungkin kita bisa, enggak, aku nggak kenal Tuhan. Sekali lagi ibu-ibu, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Diberi kesempatan, diberi waktu oleh Tuhan untuk kita berjaga-jaga. Dengan apa? Berdoa. Sekali lagi, berdoa bukan kepengen, aku kepengen, aku tak berdoa. Tapi itu jadi satu kesukaan buat kita semua. Saya beberapa seminggu ini saya enggak doa pagi. Sekali lagi seminggu ini saya tidurnya bangun itu terlalu pagi. Terus tertidur lagi. Sampai bangun loh wis jam 5 gitu. Borong wis gitu ya. Berdoa di rumah. Tapi yang jelas ibu-ibu, ayo kita bangun komitmen kita kembali dengan berjaga-jaga. Supaya dari mulut kita, jangan sampai kita nanti menyangkal Tuhan. Kita enggak tahu, mungkin kita seperti Petrus ya. Enggak kiro aku. Enggak kiro. Tapi kembali, kalau kita tidak berjaga-jaga, bisa itu terjadi dalam hidup kita. Ayo ibu-ibu semangat berdoa. Kita enggak tahu diberi umur sampai kapan. Ya. Saya sekarang sudah 55 tahun. Ternyata umur 55 tahun, mulai kemarin kan ngajarnya mulai full. Gitu. Full. Saya kebetulan hari Senin tuh ngajar jam pertama sampai jam ke-8. Wih, kuwesel ternyata. Nggak koyok biyen. Capek minta ampun. Kita nggak tahu umur kita ya. Itu harus kesel gitu ya. Kita harus semangat, berdoa, dan tidak meninggalkan Tuhan. Ya, sekali lagi jangan sampai seperti Petrus, karena nggak mau berjaga-jaga, emosinya terus nggak bisa nahan emosi, bisa menyangkal Tuhan. Ya, mengapa kita harus berjaga-jaga? Mengapa kita harus berjaga-jaga? Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau kita nggak berjaga-jaga, singa siap zup gitu ya. Nggak perlu lama, nggak berjaga-jaga ini gitu ya. Langsung ditelan sama iblisnya. Ayo ibu-ibu kita berjaga-jaga ya. Ada yang mungkin kepengen enggak ya. Jangan sampai iblis itu menelan kita. Ya. Saya ini gitu ya. Melalui renungan ini iblis berjaga-jaga itu saya ingat gitu ya. Kalau ibu-ibu nanti bisa baca di rumah. 1 Raja-Raja 13. Satu perikop itu, satu peristiwa sebenarnya peristiwa yang luar biasa. Ya. Di situ diceritakan ada seorang abdi Allah dari Yehuda, gitu ya. Jadi waktu itu kerajaan Israel setelah dipegang oleh Rehabiam, kerajaan itu pecah menjadi 2. Yang satu itu dipegang Rehabiam, anaknya Salomo, gitu ya. Yang satu dipegang oleh Yerobiam. Yang Rehabiam hanya 2 suku, tapi yang Yerobiam itu 10 suku.
Pikir Yerobeam ini ngomong begini, nanti nek tak biarkan mereka ke Yerusalem, mereka balik lagi. Gitu ya. Terus apa yang dilakukan Yerobeam? Mereka mendirikan mesbah-mesbah, patung-matung, gitu ya, untuk disembah oleh bangsa Israel. Ini yang membuat bangsa Israel jatuh. Nah, di pasal 13-nya itu disebutkan Yerobeam waktu itu mempersembahkan korban, ya, di mesbah itu. Tahu-tahu ada abdi Allah itu datang. Ya, abdi Allah itu datang ngomong sama Yerobeam. Dibaca aja ya, dibaca, timbangannya lali. 1 Raja-Raja 13 ayat yang ke ini. Ayat yang kedua. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mesbah itu, katanya, hai mesbah, beginilah firman Tuhan, bahwasanya seorang anak akan lahir dari keluarga Daud, Yosia namanya, ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu, juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Ayat 3, pada waktu itu juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib, katanya, inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman bahwasanya mesbah ini akan pecah sehingga tercurah abu yang di atasnya. Ya. Jadi abdi Allah itu ngomong, hai mesbah, inilah tandanya nanti akan ada muncul keturunan dari Daud, Yosia namanya. Tandanya apa? Mesbah ini akan pecah jadi dua. Yerobeam waktu mendengar itu dia ngomong langsung, tangkap dia. Waktu dia bilang tangkap dia, tangannya nggak balik, ini terus gitu ya, ini terus. Sampai mohon sama anak abdi Allah, ini ya apa ini gitu ya, mintakan sama Tuhanmu supaya tanganku bisa kembali. Abdi Allah tadi berdoa, oh, terus tangannya bisa kembali. Setelah abdi Allah ini bisa melakukan mujizat itu, kalau zaman sekarang mungkin ini fenomenal gitu ya. Jadi pada saat dia selesai melakukan mujizat itu, tangan raja yang begini tadi bisa kembali. Raja ngomong, ayo makan dulu, minum dulu. Apa yang kamu minta, aku akan beri. Tapi abdi Allah ini ternyata sudah mendapat firman dari Tuhan, jangan mau makan atau minum. Ya. Kamu harus kembali, waktu kamu kembali ke Yehuda gitu ya, tidak boleh lewat di jalan yang sama, harus ke jalan yang lain. Gitu ya. Nah, pada saat itu abdi Allah masih nurut, firman Tuhannya masih diturut. Enggak mau, enggak mau. Sekalipun setengah kerajaan ini diberikan aku, enggak mau. Gitu ya. Terus abdi Allah itu pulang dengan lewat jalan lain. Seperti yang firman Tuhan katakan. Dia lewat jalan lain. Nah, ternyata di situ ada anak dari abdi Allah juga, nabi. Di situ sudah tua gitu ya. Pada waktu dia enggak melihat, anaknya cerita ke rumah. Di rumah itu dia cerita. Mungkin ceritanya bahasa saya ya. Pak gitu ya. Pak, tadi itu ada abdi Allah ngomong, dia ceritakan. Abdi Allah yang tua itu tadi ngomong, lewat jalan mana tadi? Oh lewat sini Pak, ketemu. Apa yang dilihat? Abdi Allah yang melakukan mujizat itu, dia lagi duduk, dia lagi istirahat di bawah pohon. Saya bisa bayangkan mungkin saking keseli gitu ya, mungkin juga bisa tertidur. Pada saat dia lihat, abdi Allah yang tua itu melihat,
abdi yang muda itu tadi yang melakukan mujizat itu sedang santai, mulai. Apa yang dikatakan, oh Tuhan wis ngomong be aku, ayo balik ke rumah, kita makan. Apa yang terjadi kalau nanti ibu-ibu baca di sana, abdi Allah yang melakukan mujizat tadi ikut. Ternyata dia ngomong, Tuhan melalui abdi Allah yang tua tadi mengatakan, dia akan mati, diterkam oleh singa. Jadi kenyataannya pada saat dia keluar dari situ, singa itu sudah langsung menangkap. Bahaya ibu-ibu. Saya mendengar cerita ini medeni gitu ya. Ayo kita bersiap-siap. Kita berjaga-jaga. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lewatkan satu hari pun tanpa berdoa. Kalau saya di sekolah itu, saya dengan Pak Heri. Ya, yang Kristen itu saya dengan Pak Heri. Karena Pak Heri pindah ke mutasi ke sekolah ke SMP 3, jadi saya sekarang yang Kristen saya dengan Pak Heri. Saya melihat mereka semangat kalau beribadah. Berdoa 5 kali, mereka beribadah 5 kali. Masya waduh, ibu-ibu bisa bayangkan, subuh itu jam berapa? Jam 4:30. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa. Mereka berdoa, mereka sembahyang. Ya, bagaimana dengan kita ibu-ibu? Kalau saya mendengar ceritanya Bu Yuli itu ya, Bu Yuli waktu dia bertobat, kita ini cuma ngomong Bapa, Tuhan, aku datang padamu. Tuhan mereka mungkin jauh, tapi Tuhan kita, Tuhan yang hebat. Kenapa kita enggak memanfaatkan itu? Ayo berdoa. Selama masih ada hari ini, firman Tuhan katakan, masih ada kesempatan buat kita. Jangan sampai peristiwa yang ada di ini ya, 1 Raja-Raja 13 itu ada. Karena itu firman Tuhan tadi mengatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis. Seperti singa yang mengaum akan menerkam. Jadi kesempatan itu kalau ada kesempatan langsung ditangkap gitu ya. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi firman Tuhan ini bukan buat ibu-ibu, tapi juga buat saya. Gitu ya, buat saya. Itu yang harus kita lakukan. Ya, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Mungkin ada lagi yang pernah cerita sekolah minggu gitu ya, cerita sekolah minggu. Enak-enak firman Tuhan gitu, siut, hilang. Gitu ya. Jatuh dari tingkat 3 gitu ya. Ada ibu-ibu yang kenal? Siapakah namanya? Eutikus. Ya. Jadi jangan sampai tertidur pada saat firman Tuhan diberitakan juga. Nah, ini yang kedua ya. Apa arti tertidur? Ya, apa arti tidur? Yang pertama tadi tidak berjaga-jaga. Yang kedua, rohani kita yang tertidur. Ya. Apa rohani yang tertidur itu? Arti rohani yang tertidur, yang pertama, tidak mau menerima firman. Allah firman Tuhan dia pancet iku wae, pancet belenger gitu ya. Tidak mau menerima firman. Ada ibu-ibu yang seperti ini enggak ya? Tidak ada ya di sini ya? Kita terima firman Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita baca dulu Yesaya 1 ayat yang ke-20.
Mungkin ini firman Tuhannya keras ini. Yesaya 1 ayat yang ke-20. Tidak mau menerima firman Tuhan. Ya, Yesaya 1 ayat 20. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Kalau kita baca di atasnya itu ya, itu peringatan buat kita. Ya. Ayat yang ke-18 dulu. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Gitu ya. Jadi ini menyangkut tentang firman Tuhan. Jadi kalau kita memberontak terhadap firman Tuhan, kita tidak mau menerima firman Tuhan katakan dimakan pedang. Dimakan pedang. Kalau dimakan pedang jelas itu mati. Ya. Amsal 19 ayat yang ke-16. Wih, kok Yesaya? Amsal. Iya. Siapa berpegang pada perintah atau firman Tuhan, memelihara nyawanya. Tetapi siapa menghina firman akan mati. Dengan cara apa kita menghina firman? Dengan cara kita mengabaikan firman Tuhan. Kita tidak mau menerima firman Tuhan. Ya. Mari ibu-ibu, ayo mulai sekarang kalau firman Tuhan disampaikan, jangan seperti saya yang kemarin minggu itu ya, ngantuk. Siut-siut gini ya. Tertidur nanti. Awas nek tertidur gitu ya. Jadi ini mari kita mau menerima firman Tuhan yang disampaikan siapapun hamba Tuhan yang menyampaikan. Tidak tahu itu siapa aja dah, pokoknya siapa saja. Pada saat firman itu diberitakan, kita terima firman Tuhan itu. Ya. Yang kedua, apa arti dari rohani yang tertidur? Tidak mau membuka hati untuk firman. Ini nolak firman ya. Yesaya 5 ayat yang ke-24. Sebab itu, sudah? Belum. Sebab itu seperti lidah api memakan jerami dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api. Demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu. Oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam yang menista firman yang maha kudus Allah Israel. Menista firman. Ya. Sekali lagi ini keras buat kita ya. Nista firman. Saat firman Tuhan itu didengar, saat kita mendengar firman Tuhan, saat firman Tuhan itu disampaikan, kita itu berhadapan dengan Tuhan Yesus sendiri. Ya, ibu-ibu, pada saat firman Tuhan ini disampaikan, kita sedang menghadap Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan ngomong dalam Yohanes, siapa firman itu? Firmanku ya Tuhan Dewi. Jadi pada saat firman itu disampaikan,
kita ini berhadapan dengan Tuhan. Karena itu jangan ada satupun yang menolak firman atau tidak atau melawan firman Tuhan itu. Ya, supaya pedang Tuhan itu tidak jatuh ke tangan kita. Tapi kita diselamatkan oleh Tuhan. Karena kita mendengar firman Tuhan. Ya. Yang berikutnya, yang ketiga. Apa arti rohani? Yang tertidur, hatinya kosong. Tidak ada firman Tuhan. Kalau tidak ada firman Tuhannya masuk, terus hilang. Gitu ya. Saya itu sampai di rumah, biasanya di rumah itu ayo siji, loro, telu gitu sama suami, sama anak gitu ya. Jadi kalau ada firman Tuhan, apa gitu ya. Apa satu, apa dua, apa tiga, apa gitu ya. Jadi supaya kita bisa mereview gitu ya, bisa mengingat. Terus dicatat gitu ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Sama seperti kalau hatinya kosong, bahaya gitu ya. Kalau tidak ada firman dalam hidup kita kosong, bahaya. Kenapa saya katakan bahaya? Dalam Matius 12 ayat 43 sampai 45 ya. Itu cerita tentang orang yang bertobat tapi tidak mau diisi dengan firman Tuhan. Kemudian iblisnya balik meneh, cari tempat. Dicari, ternyata kosong, enggak diisi firman Tuhan. Enggak diisi dengan firman Tuhan. Balik, apa yang terjadi? Yang datang enggak satu, bawa koncoy. Banyak. Ya. Ayo ibu-ibu kita isi hidup kita dengan firman Tuhan. Kalau tadi kita berjaga-jaga dengan cara kita berdoa, tapi hari ini mari kita tidak meremehkan firman Tuhan. Firman Tuhan harus kita baca berulang-ulang. Ya, kalau orang Muslim katakan katam. Ada yang sudah katam 10 kali? Baca Kejadian 1 sampai Wahyu. Terakhir. 20 atau 20 berapa itu? 22. Balik lagi. Ada yang sudah selesai semuanya. Sekali, diulang meneh, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Sampai berapa kali? Sudah berapa kali ibu-ibu? Ada yang lebih dari 10 atau ada yang enggak ingat? Sudah berkali-kali saya gitu ya. Puji Tuhan kalau sudah enggak ingat berkali-kali gitu ya. Atau mungkin sekali aja gorong totok-totok. Ayo diselesaikan gitu ya. Diselesaikan. Jangan sampai tidak diselesaikan. Supaya kita bisa mengerti hatinya Tuhan. Karena hatinya Tuhan itu ada di firman Tuhan itu. Ya, kalau kita tahu firman Tuhan, kita tahu hatinya Tuhan. Kita bisa mendengar apa yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan. Ada dalam firman Tuhan. Seperti yang sering saya katakan, firman Tuhan itu kalau kita baca berulang-ulang, firman itu jadi rema dalam hidup kita. Muncul sewaktu-waktu. Yang kita butuhkan itu muncul. Ya, ayo ibu-ibu yang kemarin mulai mandek, moco meneh gitu ya, dibaca lagi. Ya. Dibaca lagi. Kalau kita melihat kisahnya Lazarus tadi ya, kenapa Lazarus bisa sampai mati? Ternyata pada saat kalau ibu-ibu baca di mana di kitab Yohanes tadi ya, Yohanes 11, 10 atau sebelumnya itu. Ternyata pada saat Yesus ada di sana, Lazarusnya enggak ada. Marianya duduk diam mendengar firman Tuhan. Martai bingung, tapi ada di sana, gitu ya. Mungkin kalau saya bisa bayangkan Lazarusnya meneng gitu ya, mendengar firman Tuhan, Tuhan Yesus ngomong. Si Marta sambil jalan-jalan, tapi juga dengar, jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan, tapi dengar, tapi di situ Lazarusnya enggak ada. Ya.
Lazarusnya nggak diceritakan, enek dendi Lazarusnya gitu ya. Sehingga di sini Lazarusnya nggak menerima firman, karena itu mati. Ya, tapi pada saat setelah Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan, di pasal yang ke-12, kita baca ya, Yohanes 12 ayat 1. Yohanes 12 ayat yang pertama dan yang kedua. 6 hari sesudah Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Jadi setelah Lazarus dibangkitkan, Lazarus baru muncul. Dia ada bersama dengan Yesus. Ayo ibu-ibu, kita mau ada di mana Yesus ada. Jadi kalau undangan seperti ini, ya undangan loh ibu-ibu. Selasa diumumkan wanita jam 5 undangan nih. Jadi kalau undangan berarti ibu-ibu diundang hadir. Ayo datang di undangan. Hari Minggu, hari Kamis dan seterusnya. Ayo ini undangan. Ya. Kita diundang untuk hadir. Kita bertemu dengan Tuhan kita. Luar biasa. Amin ibu-ibu. Ya, ayo kita semangat ya. Saya ulangi, bagaimana caranya supaya kita tidak tertidur. Satu-satunya dan mungkin ini hanya 2 ya. Kita harus banyak berdoa dan banyak baca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Supaya rohani kita tidak tertidur. Supaya kita bisa terus berjaga-jaga. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Lagu apa ini? Rohmu yang hidup penuhiku. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saya undang wanita Allah untuk kami berdiri, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih. Ku hidup
untuk jamaah kami buka hati kami. Haleluya. Jesus, kau ambil alih seluruh hidupku. Dia akanmu menyembahmu. Dia akanmu menyembahmu. Dia akanmu menyembahmu. Mari menyembah. Mari menyembah ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Mari ora basyakandara matakara Yesus. Hindara lama syadakara lamu. Ora batakara lama syadara lama takara lamu. Yara lama syadakara lama takara lama Yesus. Bangkitkan roh kami malam hari ini Tuhan, buat ibu-ibu yang ada tempat ini. Biar roh kami menyala-nyala, kami tidak tertidur di situasi, di dalam keadaan yang tidak menentu. Ada banyak persoalan yang harus kami hadapi. Biarlah roh kami menyala-nyala di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Ya Ramada Karalama Syata Karalama Yase. Bangkitkan kami Bapa. Berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Sekali lagi ku berdoa. Mari ibu-ibu yang kasih Tuhan, biarlah engkau tetap berjaga-jaga dan berdoa di hadapannya. Haleluya. Mari buka hati kami Bapa malam hari ini, agar ku kuat dan ku mujizat semakin kau nyatakan, seperti anak yang bijaksana layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Seperti anak darah yang bijaksana layak menyambut ya Rama Syakara Lama. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat. Mari kita semua angkat tangan kita di hadapan Bapa, kita katakan, seperti anak darah yang bijaksana layak menyambut ya Rasul. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Ora basyakana ralama takarama malkra basyakara rabata karama
Oraba syakarara mata karas. Malkraba syikarara mata karara mata karas. Hiarabata karala baya syata karala mata karala maya syata. Hamba-Mu melepaskan roh doa buat ibu-ibu itu. Ya Rabba Shekarala Mada, sehingga ada kesukaan, ada gairah untuk mereka bersekutu dengan Engkau Bapa. Ya Rabba Shekarala Mada Karala Mada Karala Barala Maya Sakarala Mada. Ya Rabba Shada Karala Barala Marala Mada Karala Maya So. Karala maya shakarala mata karala mata karala maya sharakarala barala makrabata karala bashane. Roh doa mengalir malam hari ini, kesukaan untuk berdoa, kesukaan untuk merenungkan firman-Mu. Biar terjadi atas umat-Mu. Sangkarala bata karala basa karala barala maralama roboto karala boshe karala mata karala marala mayaso yarala barala 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 bayasa karala mo yarala baseri karala bata karala mo magraba sheta karala mata karala mayaso yarala bayaso. Ubahkan kami, persiapkan kami untuk menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Jadikan kami seperti 5 gadis bijaksana Tuhan, yang siap sedia untuk menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Karena waktu kami tidak tahu, sekonyong-konyong, secara tiba-tiba, tapi bawa kami ibu-ibu di tempat ini untuk kami terus berjaga-jaga dan berdoa. Pelita kami jangan sampai kami padam, biar roh kami tetap menyala-nyala. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Rabah syakar. Mungkin ada ibu-ibu yang malam hari ini engkau sudah mulai dingin. Tidak ada gairah untuk menyembah kepada Tuhan. Tidak ada gairah untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Malam hari ini mari minta kembali kerinduan, kehausan, kelaparan akan Tuhan. Mari katakan, aku buka hati kami malam hari ini. Aku buka mata hati kami malam hari ini Bapa. Taruhkan roh kerinduan, taruhkan roh kelaparan, taruhkan roh kehausan, melebihi dari segala-galanya. Ya Rabba syerara mata karala barala barala baya sakarala mata karala mayaso. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat malam hari ini, buat firman-Mu yang terus mengingatkan kami supaya kami tidak tertidur menghadapi akhir zaman, menghadapi tantangan yang begitu berat. Hanya doa, hanya dekat dengan Tuhan, hanya firman-Mu yang menjadi senjata kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, terus bawa kaum wanita di tempat ini untuk mereka memiliki roh doa, roh merenungkan firman-Mu, semangat Tuhan itu akan terjadi dalam hati mereka.
sehingga mereka memiliki komitmen, mereka tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, biarlah yang lemah jadi kuat malam hari ini. Mereka yang padam rohnya malam hari ini dibangkitkan kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan tidak ada satupun yang terlewatkan, setiap kami diberkati Tuhan. Berkati Ibu Wiwin yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pengurapan, pemakaian Tuhan semakin hari semakin dahsyat, ajaib dan luar biasa. Sehingga dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan, nama-Mu ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Pakai semua pelayan-pelayan Tuhan, pengurus kaum wanita di tempat ini. Pakai semua ibu-ibu yang ada di tempat ini Tuhan. Keluarga mereka, bagi gereja, bagi kota di mana kami ada Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu-ibu yang percaya katakan amin. Semua ibu-ibu diberkati Tuhan. Amin. 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 Ya, di firman Tuhan sudah memberikan peneguhan bagi kita. Yuk jadilah ibu-ibu yang sungguh kuat di dalam doa. Ibu lakukan itu. Percayalah ibu-ibu awet muda. Kenapa? Karena ibu-ibu penuh dengan sukacita, kemuliaan Tuhan terpancar di wajah ibu-ibu. Amin.